Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Malang akan melakukan PPL 2 di SMK Negeri 8 Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin dan membacakan doa awal pelajaran. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa awal pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Selesai. Andini Puspitasari, Arya Dwi Putra, Calya, Jovita Pingkan. Ya. Ada beberapa teman kalian yang tidak masuk, ada yang sakit. Mari kita doakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang tersebut ketika hidup dalam keadaan melakukan banyak kebaikan-kebaikan, maka yang dikenang adalah kebaikannya. Tetapi kalau orang semasa hidupnya melakukan banyak keburukan, maka yang dikenang adalah keburukannya. Maka ini quote khusus dari saya berkenaan dengan motivasi hari ini. Tinggalkanlah tulisan yang baik dan bermanfaat. Jadi jangan menulis sesuatu yang tidak baik. Ketika dibaca orang, maka pahala senantiasa mengalir kepadamu. Begitu ya. Materi sebelumnya mungkin masih ingat di antara kalian ya, Nurul? Menanggapi sebuah video menggunakan kata-kata sendiri, lalu menentukan ide pokok dan ide perinci ya. dari pidato. Yap. Setelah itu diubah menggunakan kata-kata sendiri. Iya, luar biasa ya. Teman-teman yang lain masih ingat kan? Ya, luar biasa. Jadi menanggapi video pidato dengan kata-kata sendiri, kemudian kita menentukan pokok dan ide terperinci. Kemudian setelah kita menemukan ide pokok dan ide terperinci dari isi pidato tersebut, kita ubah menjadi ya dengan bahasa dan kata kita sendiri. Kita menuju ke materi selanjutnya, yaitu menulis gagasan. Jadi gagasan itu adalah ide atau pendapat, tapi dalam bentuk teks naratif atau teks cerita. Jadi ini adalah elemen setelah memirsa, kemudian kita menulis. Jadi konteksnya adalah menulis. Tujuan pembelajarannya adalah pelajar, yaitu kalian, mampu menulis gagasan dalam bentuk teks naratif melalui pengembangan kerangka alur cerita. Langkah-langkahnya bagaimana? Nanti kalian akan saya suruh untuk memirsa sebuah video, kemudian kalian mencari masalah utamanya itu apa. Ya, kalian cari itu. Untuk apa? Untuk dalam rangka untuk menulis cerita tersebut. Kalian tanggapi nih masalah itu. Kalau sudah menemukan permasalahan, berarti kita kan mempunyai ide tuh. Kita tulis menjadi sebuah cerita. Sebelum video saya tampilkan, perhatikan ada pertanyaan pemantik di tayangan berikut ini. Yang pertama, apakah kalian dapat menemukan masalah utama dari video tersebut? Nah, ini masalah utama nih. Permasalahan dari video ini sebenarnya apa sih? Kok terjadi banyak hal gitu loh ya. Kemudian bagaimanakah pendapat kalian dari tahapan alur cerita dari video tersebut? Apakah logis atau masuk akal? Jadi ceritanya itu ya, tahapan-tahapannya mulai awal, kemudian seterusnya, apakah masuk akal? Kemudian yang ketiga adalah bagaimanakah isi cerita video tersebut? Apakah isi cerita juga ada kemiripan dalam kehidupan kita sehari-hari?
Kalian sudah memirsa sebuah video tentang naratif tadi, sebuah cerita ya. Ini pertanyaan pemantiknya tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Salah satu di antara kalian bisa menjawab. Yang pertama, apakah kalian dapat menemukan masalah utama dari video cerita tersebut? Ya, silakan. Iya, Pak. Ya, itu tentang perundungan atau pembulian dalam bahasa Indonesia. Masalah yang sedang kondisi terjadi dalam lingkungan sekarang. Jadi masalah utamanya adalah tentang perundungan ya, tapi ini di dunia hewan ya, luar biasa. Kemudian yang kedua, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Oh, jadi bagaimana pendapat kalian, apakah ini logis atau masuk akal? Jadi jawabannya apa tadi? Oh, masuk akal. Mengapa kira-kira? Oh iya, meskipun kehidupan hewan, binatang, tetapi adanya hubungan sebab akibatnya tadi masuk akal gitu ya. Oke, luar biasa. Yang pertama, ya, yang harus kalian rencanakan adalah kalian membuat tahapan-tahapan alur. Pengenalan, kemunculan konflik, tahap konflik memuncak atau klimaks, kemudian konflik menurut atau anti klimaks, kemudian tahap penyelesaian. Dari kelima ini kemudian kalian tulis. Jadi temanya apa yang kalian tulis tadi? Perundungan. Kemudian kalian membuat, kira-kira yang ada di sekitar kalian ini apa nih tahap pengenalannya? Tokohnya siapa saja kalian tentukan. Bisa dimengerti? Oke, silakan dikerjakan. Ini pekerjaan individu ya. Berikutnya ini ya, anak-anak. Silakan buatlah jadwal penyelesaian tugas ini. Berarti kan ada dua ya. Membuat tahapan-tahapan alur, kemudian setelah selesai itu kalian adalah membuat teks utuh dari pengembangan tahapan alur yang kalian buat. Nah, ini kira-kira saya lihat dari pekerjaan kalian tadi, sebagian ada yang hampir selesai, dan ada yang sudah selesai, dan ada yang masih separuh. Kira-kira untuk tahapan alur hari ini bisa selesai atau pertemuan ini? Sampai besok. Yang lain sepakat? Oke. Berarti untuk tahapan-tahapan alur ya, kita sepakati pertemuan hari ini dengan besok. Jadi ada waktu durasi 2 hari. Oke. Sedangkan teks naratif berdasarkan tahapan-tahapan alur, kira-kira bagaimana waktunya? Ya, bagaimana? Oh, berarti nanti pertemuan yang akan datang diharapkan pengembangan dari tahapan-tahapan alur itu sudah selesai semua ya, sampai menjadi teks yang utuh. Itu ya. Oke, kalian sendiri yang membuat kesepakatan ini, maka silakan dikerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Baik, dari pertemuan sebelumnya itu berarti pertemuan hari ini saya ingin tahu sampai mana tugas kalian yang sekarang. Silakan dibuka tugas kalian, akan saya cek. Pengenalan situasi cerita. Oke. Terus ini tahapan alur. Pengenalan situasi cerita ya. Oke. Ada yang masih bingung dalam konteks cerita? Ada yang sudah mulai menulis tahapan tersebut? Kalau saya lihat tadi ada yang sudah selesai, silakan untuk mempresentasikan hasil
cerita tersebut kepada Anggra ini, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggra ini. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerangka yang saya buat minggu lalu, yang saya kembangkan menjadi Adi adalah manusia dengan sejuta mimpi-mimpinya. Dia sekolah di SMA Tunas Bangsa yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dia seorang pendiam dan tertutup, tapi dia memiliki prestasi dan semangat tinggi pada sekolahnya. Pada saat Adi masuk SMA, Adi tidak mempunyai teman sama sekali, karena kan temannya menganggap seorang anak yang cupu atau aneh. Tetapi Adi selalu mendapatkan peringkat 1 dalam kelas. Di kerangka yang kedua, yaitu pengungkapan peristiwa, yang isinya temannya yang iri kepada Adi karena ia pintar dan selalu dibandingkan oleh gurunya, yang saya kembangkan menjadi pada saat itu ada temannya yang iri terhadap Adi, namanya yaitu Dion, karena dia selalu dibandingkan oleh gurunya karena dia nakal dan selalu bikin ulah di sekolah. Ia pun tidak terima jika selalu dibandingkan dengan Adi. Lalu Dion merencanakan sesuatu dengan temannya untuk mengerjai Adi. Sepulang sekolah, Adi berjalan sendiri sambil melakukan hobinya, yaitu membaca buku yang baru ia pinjam di perpustakaan dengan ditemani pemandangan sore hari yang teduh dan angin yang sejuk. Namun, di tengah perjalanan pulang, Dion dan kedua orang temannya menghalangi jalannya Adi. Adi pun terkejut karena tiba-tiba ada Dion dan teman-temannya. Itu mereka mengambil buku yang dipegang Adi dan membuangnya di selokan air yang digenangi air yang keruh, lalu mereka mendorong Adi hingga terjatuh. Adi pun merasa sedih karena dia merasa gagal menjaga buku yang ia pinjam. Tidak sampai situ saja, mereka pun mengambil tas punggung Adi dan membawanya berlari meninggalkan Adi. Adi terus-menerus mengejar mereka, namun mereka tak henti-hentinya berlari. Dan tiba-tiba Dion tertabrak oleh sepeda motor dan terjatuh. Namun kedua temannya hanya melihat, kemudian lari meninggalkan Dion yang sedang meringis kesakitan. Namun Adi langsung menolong Dion dan membawanya ke puskesmas terdekat. Dion merasa bersalah karena telah mengerjai Adi yang justru menolongnya saat ia tertabrak. Dion pun meminta maaf kepada Adi dan janji akan berubah. Mereka pun akhirnya menjadi teman dekat. Selesai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat ada tanda baca, koma, titik, itu nanti bisa diperbaiki. Contoh di paragraf mereka mengambil buku yang dipegang Adi. Dipegang itu langsung saja bisa diperbaiki. Dipegang itu digabung, tidak dipisah. Dipegang. Kemudian setelah kata itu tanpa spasi, kemudian titik harus spasi. Contoh, itu yang ia pinjam. Yang ia pinjam itu kan sepertinya ada spasi, itu tanpa spasi langsung titik baru spasi. Paham ya? Nah, coba. Ini Pak. Iya. Dihapus spasinya. Setelah titik baru spasi. Oke. Baik, terima kasih kepada teman kalian yaitu Putri Anggra ini yang sudah mempresentasikan hasil menulis cerita pada pembelajaran hari ini. Kira-kira apa saja yang telah kalian pelajari sampai detik ini? Silakan salah satu di antara kalian bisa. Ya, silakan Nurun. Mempelajari cara menyusun kerangka. Bisa berdiri sambil dibacakan biar teman-temannya biar tahu kira apa. Yang pertama, mempelajari cara menyusun kerangka alur dan mengembangkannya. Ya. Yang kedua, mempelajari bagian-bagian dari ceritanya. Yang ketiga, mengidentifikasi bagian-bagian dari kerangkanya dan isinya. Kemudian di ending, di terakhir kita membuat apa? Membuat cerita pendek. Ya. Oke. Ada tambahan dari yang lain? Sudah cukup ya? Mungkin ada tambahan?
Sudah. Dari pertemuan awal hingga akhir ini, dari slide yang saya tampilkan, tulisannya terbaca atau tidak? Terbaca ya. Terus videonya, suaranya terdengar? Terdengar. Suaranya bagaimana? Apa terlalu pecah atau seperti apa? Pas ya. Di pertemuan sebelumnya ketika kalian berkelompok, ada anggota yang tidak aktif atau aktif semua? Tidak ada semua. Terus kalian menikmati tidak pembelajaran kalau ada videonya semacam seperti ini? Menikmati. Alasannya apa? Karena seru. Seru. Untuk yang sudah selesai tugas membuat teks naratif ini, maka silakan untuk di rumah untuk mempelajari teks 1001 kisah, yaitu kisah 1001 malam yang nanti saya kirim lewat Google Classroom. Sedangkan anak-anak yang belum selesai, silakan diselesaikan tugas tersebut, nanti juga dikumpulkan lewat Google Classroom. Sebelum kita mengakhiri pelajaran untuk hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas karena sudah memimpin dan membacakan doa akhir pertemuan hari ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita maupun orang-orang sekitar kita, dan terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.